Lalu huruf dalam kalimat Lailatul Qadar itu coba kita urai. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. 9 kali 3 pengulangan kata Lailatul Qadar, maka 27. Jangan-jangan Lailatul Qadar jatuh malam ke-27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salah satu yang menjadikan Ramadan itu mulia, di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Al-Quran, sebagaimana kita fahami, yang selama ini juga kita ketahui, diturunkan dengan 2 cara. Ada yang langsung secara sekaligus min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Itulah yang berlaku pada malam Qadar atau kita kenal Lailatul Qadar, dan berangsur-angsur yang makan waktu lebih kurang 23 tahun. Itu yang kemudian diyakini sebagai besar oleh kita jatuh pada 17 Ramadan. Ala kulli hal, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan menjadikan dia mulia bulan ini selain dengan turunnya Al-Quran, Syahrul Quran, dan dia terdapat Lailatul Qadar. Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan, memberikan informasi kepada kita, ketika datang Ramadan, bulan berkah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat malam yang penuh dengan keutamaan, malam yang mulia, malam yang agung, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ya pada malam Qadar ya. Al-Quran diturunkan pada malam itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah pun bertanya, tahukah kamu apa malam Qadar itu? Malam mulia itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam itu memang kebaikannya, kalau beribadah pada malam hari itu, lebih dari 1000 bulan. Alfu syahr. Nah, dalam kitab Shafat Tafasir, Al-Sabuni menceritakan bahwa Rasulullah SAW ya, suatu hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia melihat, dia merasa umat-umat terdahulu ya usianya panjang, amalnya banyak, sementara umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya relatif pendek ya. Kalaupun ada yang panjang cuma sedikit, amal kebaikannya pun sedikit. Nah, maka apa yang menjadi kegelisahan Nabi Muhammad SAW melihat umat terdahulu yang amalnya banyak, usianya panjang, sementara umat Nabi Muhammad amalnya sedikit, umurnya pendek, maka Allah menjawab apa yang menjadi kegelisahan Nabi, apa yang menjadi doa Nabi, pinta Nabi. Makanya kita diberikan Lailatul Qadar yang kebaikannya, kalau kita beribadah pada malam itu, lebih baik daripada 1000 bulan, atau lebih kurang 40 tahun, 84 tahun lebih kurang jika dikalkulasi. Nah, saudaraku rahimakumullah, nah tentu Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, diinformasikan dia fi ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan. Lagi-lagi informasinya hanya disebutkan di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, setelah diinformasikan di rentang hari itu, maka dijelaskan lagi di 10 akhir Ramadan itu, lebih tepatnya di malam-malam ganjil. Apa rahasianya ketika Allah tak menyebutkan kepastian malam apa diturunkan? Ya biar kita tetap menjaga ibadah, kita istiqamah dalam ketaatan. Kalaulah diinformasikan dia jatuh di malam kesekian, boleh jadi kita hanya bersemangat,
Kita hanya beribadah di malam itu saja. Selain malam itu mungkin tidak akan beribadah karena merasa sudah dapat Lailatul Qadar. Nah, banyak yang mencoba mengkalkulasi, memprediksi. Kalau sebatas prediksi, ya tidak apa salah. Ulama juga banyak mencoba mereka-reka. Kira-kira kapan terjadinya Lailatul Qadar? Ya, ada satu syair yang menarik yang ditulis oleh Imam Al-Qailubi dalam kitab I'anatul Talibin. Disebutkan, ya sa'ili an Lailatul Qadri, wahai para pencari malam Qadar, allati fi ashri Ramadan akhir halat. Ya, Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Fa innaha fi mufradatil ashri. Lebih tepatnya di 10 akhir bulan Ramadan. Afabil ahadi wa arbi'ati fatasi'ah tu'rafu min yaumin ibtida'i syahri. Jadi Lailatul Qadar itu bisa diketahui, diprediksi kapan dia dimulai, hari apa Ramadan itu berawal. Afabil ahadi wal arbi'ati fatasi'ah. Kalau Ramadan dimulai hari Ahad dan hari Rabu, maka Lailatul Qadar diprediksi jatuh malam ke-29. Wa jum'atun ma'ats tsulatsa'i as-sabi'ah. Kalau dia mulai hari Jumat atau Selasa, maka diperkirakan Lailatul Qadar jatuh malam 27. Wa in badal khamis fal khamisa. Adapun ketika dia dimulai pada hari Kamis, maka malam ke-25. Wa in bada bis sabti fal tsalitsa. Kalau dia dimulai pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Wa in bada bil Itsnain, kalau dia dimulai hari Senin, fayal hadi, maka Lailatul Qadar jatuh malam ke-21. Nah, saudaraku, ini ya dalam bentuk syair ya. Tapi ini ya prediksi saja karena tidak bisa memastikan ya. Oh, pada syair ini Imam Al-Qailubi mengatakan ya bisa sih kita prediksi Lailatul Qadar itu kapan, di mana, bagaimana. Nah, kita coba cek dari kapan Ramadan itu dimulai. Kalau dia hari Ahad dan hari Rabu, maka malam 29. Kalau Jumat dan Selasa, maka malam 27. Kalau dia hari Kamis, malam ke-25. Kalau di hari Sabtu, malam ke-23. Kalau di hari Senin, malam ke-21. Nah, itu hanya kalkulasi prediksi. Tapi tidak pasti. Sama dengan kematian. Kematian itu dia pasti terjadi, pasti mendatangi, pasti menghampiri semua yang ada di dunia ini. Cuman kapan, di mana, bagaimana, itu yang kita tidak bisa mengetahui. Ada juga mencoba memprediksi. Dalam surah Al-Qadar ini kata Lailatul Qadar diulang 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3 kali ada pengulangan dalam surah ini kata Lailatul Qadar. Lalu huruf dalam kalimat Lailatul Qadar itu coba kita urai. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. 9 kali 3 pengulangan kata Lailatul Qadar, maka 27. Muncul lagi hitungan, jangan-jangan Lailatul Qadar jatuh malam ke-27. Meskipun begitu, saudaraku rahimakumullah, tetap kita tidak boleh memastikan. Makanya kemudian Rasulullah SAW di 10 akhir Ramadan syadda mi'zarahu wa yaqaza ahlahu, mengencangkan pinggangnya, kainnya, lalu membangunkan keluarganya untuk apa? Banyak beribadah di akhir bulan Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Tidak melihat apakah ganjil atau genap. Pokoknya 10 akhir, 20 sampai 30 memaksimalkan ibadah dengan tilawah, dengan salat malam, mungkin salat tahajud, bisa salat hajat, salat sunnah mutlak dan lain sebagainya. Dan bagi orang yang merasakan malam itu ada Lailatul Qadar, bagaimana yang dirasakan? Ya, malam itu sahdu, ya, dikatakan dingin tapi tidak dingin, tidak berisik. Paginya mataharinya cerah tapi tidak panas menyentuh kulit. Begitu Isya disebutkan tanda-tanda. Dan orang yang mengalami, yang merasakan malam itu, nah, kalau dia yakin Lailatul Qadar, apa yang dilakukan?
Maka Rasul mengajarkan baca saja doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami, ampunkan dosa kami. Ya. Saudaraku, ya. Jadi Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengampun. Ketika ada Lailatul Qadar, merasa mendapatkan malam itu, minta ampunlah, mohon ampunkan Allah SWT dengan doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kita yakin bahwa itu akan ada, diberikan kepada orang-orang pilihan, dan tentu mereka sudah mempersiapkan baik sebelum Ramadan, di ibadah bulan Ramadan maupun di akhir bulan Ramadan. Nah, dengan begitu, kalau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, inilah disebut dengan kebaikannya khair alfi syahr. Kita ini kalau 80 tahun, mungkin tidak semua isinya kebaikan. Apalagi di bawah itu 60, 50, 30. Sementara karena Rasul tadi berharap bahwa umatnya juga punya kesempatan banyak kebaikan, dipanjangkan usia, kalau Allah berikan Lailatul Qadar, maka bagi siapa yang mendapatkan malam itu, kebaikannya, pahalanya, ibadah seperti 84 tahun lebih kurang. Berarti sungguh luar biasa ketika itu bisa kita dapati dan bisa kita temui. Oleh karenanya kita sudah masuk di pertengahan Ramadan, tentu tetap jaga konsistensi dalam ibadah, terus perbanyak amalia-amalia, berharap Allah berikan kesehatan, berharap Allah berikan juga kekuatan. Karena tidak mudah, tapi akan bisa. Mungkin terasa sulit, tapi akan mudah kalau kita senantiasa mengazamkan dengan niat yang baik, dengan amalia yang terbaik, dan berharap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun bisa diperkenan Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Lailatul Qadar, malam yang dengan segala keutamaannya, yang tanazzalu malaikatu waruh fiha bi'idzni rabbi min kulli amr. Malaikat Jibril turun ya pada malam hari itu, lalu memberikan ya doa keselamatan sampai menjelang subuh kepada kita semua. Nah, tentu semua urusan ditetapkan pada malam hari itu. Kita berharap takdir kita pun semua dituliskan, ditetapkan yang baik-baik saja. Karena kita tidak pernah tahu perjalanan hidup kita, bagaimana usia kita, bagaimana amal-amalan kita. Oleh karenanya, dengan beribadah maksimal bulan Ramadan, berharap dengan keimanan, berharap dengan pengharapan yang luar biasa agar Allah berikan ampunan, Allah berikan keutamaan, menjadikan kita betul-betul nanti pribadi yang paripurna, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.